Tikung-menikung di jalan udah biasa, tapi kalau tikung-menikung dalam hal transfer pemain, apalagi yang pemain ini udah diumumkan, pasti rasanya sakit dan malu luar biasa. Halo sahabat bola sekalian, jadi situasi transfer Barry Super League saat ini benar-benar ada dalam keadaan yang sangat panas. Khususnya transfer yang terjadi terhadap Mariano Peralta. Rasanya belum pernah transfer Barry Super League ada di situasi yang sepanas sekarang. Karena yang terjadi sekarang bukan cuma soal perebutan pemain incaran, tapi di balik perebutan pemain ini ada banyak drama yang menghiasi. Masalah paling besarnya adalah pemain ini udah sempat diumumkan oleh pihak dari Persija. Mereka udah jelas ngomong bahwa mereka udah mengontrak pemain ini. Gak cuma itu, tapi mereka juga udah secara jelas memberikan sambutan hangat kepada Peralta di depan publik. Namun ternyata apa yang mereka sampaikan ternyata bohong. Yang mereka sampaikan ternyata belum benar-benar terwujud sehingga sekarang mereka harus menanggung banyak risiko dari apa yang udah mereka lakukan. Dan plot twistnya ternyata justru sang rival Persib Bandung yang malah sekarang memimpin perburuan Mariano Peralta. Wow. Karena ini jadi situasi yang sangat menarik, maka di sini kita mengajak kalian untuk bahas lebih dalam terkait situasi transfer tersebut. Kenapa situasi ini bisa terjadi? Kenapa bisa sepanas ini? Hingga bagaimana progres terkini terkait transfer Mariano Peralta? Pokoknya itu semua kita kupas tuntas di sini. Karena ini menarik, pastiin kalian simak video ini sampai akhir bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Pasti kita semua sepakat, gak ada perdebatan lagi bahwa situasinya sekarang memang Peralta ini jadi hot transfer di bursa transfer saat ini. Sangat wajar juga dia bisa jadi rebutan banyak klub, karena memang kalau kita lihat performanya di 2 musim terakhir, jelas sangat luar biasa. Kita semua pasti sepakat kalau ini adalah pemain editan, apalagi untuk kelasnya Liga Indonesia. Karena kalau kalian nonton Peralta main, skillnya memang ada jauh di atas rata-rata para pemain yang main di Liga Indonesia. Dia bisa ngelakuin hal-hal yang dirasa impossible jadi possible. Dan situasinya juga kita semua udah tahu bahwa sebenarnya Peralta ini sempat kita semua yakini kalau dia bakal bener-bener gabung ke Persija Jakarta. Gimana enggak? Waktu itu yang ngomong adalah pihak dari Persijanya langsung, yaitu lewat head coach baru mereka Shin Tae-yong. Dan gue lihat di sosial media yang disalahkan justru JJ. Alasannya adalah karena dia yang bilang dalam bahasa Indonesia kalau Peralta udah dikontrak sama Persija dan Coach Shin menyambut hangat kedatangan Peralta ke Persija. Katanya dia adalah pemain bagus dan memang pemain yang sangat dibutuhkan STY untuk skuad Persija di musim depan. Tapi yang harus kita sadari dalam situasi ini JJ sebenarnya nggak salah sama sekali. Kenapa? Karena tugas dia hanya seorang interpreter, hanya seorang penerjemah. Memang udah seharusnya buat JJ menerjemahkan setiap kalimat yang dikatakan oleh Shin Tae-yong. Maka kalau kita mau menyalahkan orang, sangat gak tepat kalau JJ yang disalahkan. Justru lebih tepat kalau ini adalah kesalahan Shin Tae-yong. Kenapa STY malah secara belak-belakan ngomongin tentang Peralta yang padahal belum benar-benar deal dengan Persija? Karena jika JJ gak menerjemahkan kalimat yang diucapkan Shin Tae-yong juga, itu gak ngaruh. Karena pasti ada pihak lain yang tahu terjemahannya dan pasti bakal tetap viral juga di sosial media. Maka memang jadi tanda tanya besar juga, kenapa bisa-bisanya STY Day One jadi pelatih Persija, kok malah mengumumkan pemain yang padahal pemain tersebut belum tanda tangan di atas materai. Dan ini juga tentunya menimbulkan pertanyaan kepada manajemen Persija. Kenapa kok bisa STY sampai mengira dan bilang bahwa Peralta udah resmi gabung ke Persija di hadapan publik? Apakah ada kesalahan atau ketidakjelasan komunikasi? Artinya kendala komunikasi dan bahasa itu memang nyata ya? Atau mungkin justru STY ini kurang bijak dalam berbicara, yang mulutnya terlalu ember? We don't know. Yang jelas ini jadi kesalahan yang sangat besar dan dampak negatifnya juga sangat besar buat Persija Jakarta. Karena situasinya sekarang, menurut jurnalis asal Italia Lorenzo Lepore, ternyata Peralta memang belum benar-benar deal dengan Persija. Memang situasinya udah hampir deal. Pihak dari Peralta udah mau gabung Persija. Tinggal tanda tangan kontrak aja. Cuma jelang tanda tangan kontrak ini ternyata Peralta malah mikir ulang. Yang awalnya dia cuma mikirin uang, ternyata sekarang dia mempertimbangkan karirnya secara matang. Karena walaupun tawaran dari Persija kabarnya dengan nominal yang sesuai dengan permintaan Peralta, sekarang Peralta pengen ada balance antara uang dan juga masa depannya.
Yaitu dia sadar bahwa dengan kualitasnya yang sekarang, dia harusnya bisa memanfaatkan kualitasnya buat bersaing di level yang lebih tinggi. Karena persaingan di level tinggi ini jelas bakal sangat berdampak besar buat dirinya. Bisa untuk peningkatan karirnya, namanya juga bisa makin terkenal, dia bisa mencetak prestasi, kualitasnya juga bisa meningkat, atau ada kemungkinan untuk peningkatan karir yang lebih tinggi. Yang itu semua jelas bisa memberikan keuntungan yang lebih besar buat Peralta dibanding hanya keuntungan sesaat yang dia rasakan dari Persija. Maka pada akhirnya sekarang Peralta mengalihkan negosiasinya. Kabarnya dia ada potensi besar buat gak ngambil tawaran kontrak dari Persija. Dan justru saat ini dia lebih mempertimbangkan tawaran dari klub rival Persija, yaitu Persib Bandung. Ini benar-benar plot twist banget. Karena situasinya saat ini memang Persib udah memberikan tawaran terbaru yang tentunya beda dan lebih baik daripada sebelumnya. Dan yang jadi pertimbangan penting Peralta memang peningkatan karir serta kualitas kompetisi yang diikuti. Karena Persib jadi satu-satunya klub Indonesia yang bakal main di AFC Champions League tuh, maka itu jadi daya tarik terbesar untuk Peralta saat ini mempertimbangkan tawaran baru yang Persib ajukan. Artinya sekarang situasinya justru Persib berhasil menikung progres perburuan transfer Peralta. Cuma yang perlu kita ingat bahwa situasinya Peralta belum benar-benar resmi bakal gabung ke Persib. Ini juga sekaligus pesan buat semua fans khususnya Bobotoh. Supaya jangan dulu ngerasa jumawa karena situasinya belum pasti dan kita belum tahu kedepannya bakal seperti apa. Karena walaupun saat ini Persib jadi yang terdepan, tapi ternyata mereka juga sekarang mendapatkan saingan yang cukup berat dari Johor Darul Takzim dan Lion City Sailors. Yang mereka memang punya minat yang sama kepada Peralta. Dan masalahnya, kalau Peralta benar-benar pengen ada peningkatan kualitas kompetisi, JDT jelas jadi saingan terberat buat Persib. Tapi kans Peralta buat gabung ke sana gak sebesar gabung ke Persib. Karena bisa dibilang, Persib ini jadi klub yang paling worth it buat Peralta sekarang. Dari segi level dan kualitas kompetisi, udah jadi jaminan 100% kalau nantinya Peralta bakal main atau jadi pemain andalan dan tumpuan utama. Plus Peralta juga punya kemungkinan besar untuk bisa bersinar dan bersaing dengan lawan yang nantinya Persib hadapi. Sedangkan di JDT, dengan level kompetisi yang jauh lebih tinggi, dengan persaingan ketat yang ada di dalamnya, kemungkinan belum tentu Peralta bisa sebersinar jika dia gabung ke Persib Bandung. Memang luar biasa drama terkait transfer Mariano Peralta ini. Atas semua situasi yang udah terjadi, kita juga bisa melihat dua sisi yang sangat kontradiktif, khususnya antara Persija dan Persib Bandung. Untuk Persija, bisa dibilang apa yang mereka lakukan sangat ceroboh dan kurang profesional. Karena menyebut apalagi mengumumkan pemain yang padahal belum dikontrak secara resmi, itu merupakan sebuah kegagalan nalar dalam memfilter informasi hingga etika dalam sebuah komunikasi. Gak seharusnya klub sebesar Persija, pelatih sekelas Shin Taeyong mengumumkan Peralta yang padahal belum diikat kontrak. Artinya mereka berbohong kepada publik. Entah ini kesalahan Shin Taeyong, entah kesalahan manajemen, yang jelas ini memberikan dampak negatif yang besar buat Persija. Karena sekarang situasinya, image mereka juga jadi sangat buruk. Kepercayaan pihak luar baik itu dari agen, pemain, sponsor, bahkan investor jelas menurun drastis dengan adanya situasi ini. Karena pasti mereka mikir, kesalahan konyol gini aja bisa terjadi. Gimana nantinya mereka mau ngelakuin kerjasama yang baik? Dan mereka juga pasti mikir bahwa bisa jadi ada potensi untuk nantinya ada kesalahan elementer yang bisa menimpa mereka. Selain itu, situasi transfer Persija juga sekarang ada di situasi yang sulit karena yang sebelumnya juga ada informasi terkait budget transfer 500 miliar yang udah bocor ke publik. Sebenarnya secara gak langsung itu justru jadi bumerang buat mereka sendiri. Karena dengan adanya informasi tersebut, tentu itu jadi celah untuk para agen gak ragu buat ngasih harga yang tinggi. Yang berimbas kepada transfer Persija Jakarta jadi gak efektif dan gak maksimal karena ada potensi besar untuk mereka ngeluarin budget lebih dari yang seharusnya mereka keluarkan. Dan uniknya, media yang pertama kali membocorkan berita ini juga adalah media asal Korea Selatan bernama Goalpost Asia. Maka harusnya sekarang kita semua sedikitnya bisa punya spekulasi terkait sebenarnya siapa sih yang jadi pemicu, yang jadi permasalahan dari situasi yang ada sekarang. Sedangkan buat Persib Bandung, kabar ini jelas menjadi penegas bahwa mereka adalah klub dengan manajemen yang sangat profesional. Mereka gak banyak berisik di sosial media, pergerakan mereka cukup senyap, yang pergerakan senyap ini justru bisa dibilang jauh lebih efektif dan mematikan. Karena saat ini situasinya,
Persib benar-benar ada dalam keadaan yang tenang dan bijak dalam mengelola proses transfernya. Mereka gak buru-buru, gak juga berambisi besar dalam mendatangkan pemain tertentu. Mereka benar-benar menganalisis semuanya dalam kepala dingin. Artinya setiap langkah yang mereka ambil di bursa transfer sekarang itu benar-benar berdasarkan kebutuhan serta potensi keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Ketika sebelumnya Peralta ngasih harga yang tinggi, Persib lebih milih mundur karena mereka ngerasa itu bukan harga yang cocok buat dikeluarkan demi Peralta. Tapi dengan situasi sekarang yang Peralta ternyata pengen main di Asia, Persib justru kembali datang dengan penawaran baru. Mungkin nilainya nggak sebesar apa yang Peralta harapkan, tapi dengan segala macam keunggulan yang Persib miliki, termasuk main di kompetisi Asia, jelas itu jadi alasan untuk Peralta mempertimbangkan tawaran dari Persib Bandung. Jadi itu penjelasan terkait tikung-menikung transfer panas Mariano Peralta yang terjadi di antara Persija, Persib, dan beberapa klub lainnya. Sekarang kalau pendapat kalian gimana? Apakah Peralta lebih cocok buat nerima tawaran dari Persib atau balik lagi lihat tawaran dari Persija? Mari kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!